Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Vivin Utari dari Tadris IPS. Di sini saya akan menerangkan tentang Perang Salib dan dampaknya bagi dunia Islam. Nah, Perang Salib yang merupakan tragedi Islam terbesar dalam sejarah yang menyebabkan kerugian yang sangat besar baik harta maupun jiwa. Namun ada sisi positifnya, yaitu pasukan Islam berhasil memantapkan penguasaannya terhadap wilayah-wilayah yang dikuasainya dan mengusir pasukan salib serta memulangkan mereka dengan kekalahan. Tetapi ini semua tidak banyak manfaatnya bagi kaum muslimin karena wilayah-wilayah tersebut sudah lama mereka kuasai sebelum mendatangkan pasukan perang salib. Adapun yang melatar belakangi timbulnya perang salib yaitu agama, politik, dan sosial serta ekonomi. Di samping itu, perang salib dapat dibagi 3 periode, yaitu periode pertama yaitu periode penaklukan, periode kedua yaitu periode reaksi umat Islam, dan periode yang ketiga yaitu periode kehancuran perang salib. Perang salib terjadi pada abad pertengahan, sesungguhnya dimulai dengan mengungkapkan situasi Timur Tengah pada abad ke-10 dan ke-11, yakni antara lain dengan melihat kondisi Daulah Bani Abbasiyah yang pada waktu itu sedang menunjukkan keruntuhannya, peran dan keikutsertaan Bani Saljuk, bahkan konfrontasi antara Bani Saljuk dengan Bizantium di Asia Kecil. Perang salib merupakan perang keagamaan yang terjadi selama hampir 2 abad sebagai reaksi masyarakat Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia. Bahkan bukan saja di Syria dan Asia Kecil, tetapi juga di Spanyol dan Sicilian. Peperangan ini merupakan tragedi umat Islam terbesar dalam sejarah. Dan peperangan ini terjadi karena sejak tahun 632 Masehi sampai meletusnya perang salib, sejumlah kota-kota penting dan tempat suci umat Kristen telah dikuasai umat Islam seperti Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sicilia. Di samping itu, kekuasaannya sebagai negara kekuasaan Bizantium oleh tentara umat Islam membuat umat Kristen menaruh benci terhadap Islam. Kebencian rasa pemusuhan terhadap umat Islam mencapai puncak ketika dinastian Bani Saljuk berhasil merebut dan menguasai Bani al-Maqdis sebagai tempat suci mereka. Pertama ada beberapa faktor penyebab terjadinya perang salib, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada faktor agama. Faktor ini dapat dilihat bahwa hilangnya kemerdekaan umat Kristen untuk berziarah ke Yerusalem pada masa pemerintahan Bani Saljuk. Kalau pada masa pemerintahan Bani Fatimiyah, umat Kristen diberi kebebasan dan kemerdekaan untuk berziarah pada tahun 1076. Kemerdekaan menziarahkan Yerusalem bagi umat Kristen diperketat. Oleh sebab itu, mereka menuntut balas hendak merebut tanah suci dari tangan kaum muslimin. Yang kedua ada faktor politik. Dari segi politik dapat dicermati lewat kekhawatiran umat Kristen melihat bahaya negeri yang terancam dari penaklukan Islam dan kemenangan umat Islam di selatan. Ketika peperangan yang diperjuangkan oleh Kristen dan Islam di pinggir sungai Loi, apalagi ketika kota Konstantinopel terancam dari sebuah serbuan dinasti Saljuk. Sebab posisi kunci di sekitar Asia Kecil yang telah mereka kuasai dijadikan basis pertahanan dan kekuasaan Bani Saljuk. Situasi inilah yang mendorong Imperium Bizantium mengalang dukungan dengan segenap umat Kristiani dalam mempertahankan imperiumnya. Oleh sebab itu, yang lebih mengkhawatirkan lagi yaitu peristiwa jatuhnya Munzikar pada tahun 464
Hijriah sampai dengan 1711 Masehi dan daerah-daerah lain di sekitar Asia Kecil yaitu Bizantium pada Bani Saljuk di bawah pimpinan Al-Arslan yang hanya berkuasa 15 tentara dan mampu mengalahkan sekitar 200 orang yang terdiri dari tentara Romawi, Rus, Prancis, dan Armenia. Hal ini menyebabkan dendam bagi kaum Kristen Barat yang menyerang balik umat Islam. Oleh karena itu, benih-benih awal terjadinya Perang Salib adalah peristiwa jatuhnya Manzikar tersebut ke tangan kaum muslimin yang lambat laun menyusup ke masalah agama. Dan faktor yang paling utama timbulnya Perang Salib adalah masalah agama. Faktor sosial, stratifikasi sosial masyarakat Eropa ketika itu terdiri dari 3 kelompok yaitu kaum gereja, kaum bangsawan, dan rakyat jelata. Dari ketiga kelompok tersebut, kelompok yang terkini ini merupakan mayoritas dalam masyarakat, tetapi menempati kelas yang paling rendah. Kehidupan mereka sangat tertindas dan hina. Mereka harus tunduk kepada para tuan tanah yang sering bertindak semena-mena dan mereka dibebani pajak. Oleh karena itu, ketika mobilitas oleh pihak gereja untuk turun ambil bagian dalam perang suci dengan janji akan diberikan kebebasan dan kesejahteraan yang baik bila peperangan dapat dimenangkan, dengan spontan mereka menyambut seruan ini dengan berduyun-duyun melibatkan diri dalam Perang Salib. Yang keempat ada faktor ekonomi. Jika dilihat dari segi ekonomi, dapat dinyatakan bahwa adanya motivasi perdagangan bagi bangsa Barat yang menguasai pasar di kawasan Laut Tengah yang akan menjadi sentra perdagangan Barat di timur. Ambisi dan obsesi yang akan menjadi serta perdagangan Barat di timur. Ambisi dan obsesi untuk menguasai kawasan tersebut beralasan sebab kawasan ini sangat strategis dan protektif untuk dijadikan pintu gerbang pengembangan perdagangan ke arah Laut Merah. Nah, yang B, kronologis jalannya Perang Salib. Perang ini dikenal dengan Perang Salib karena ekspedisi militer Kristen yang menggunakan tanda salib sebagai simbol pemersatu. Dan Perang Suci ini adalah untuk membebaskan Bait Al-Maqdis dari kekuasaan orang-orang Islam. Perang Salib adalah merupakan misi keagamaan dari rombongan perziarah Kristen ke Bait Al-Maqdis di bawah bendera perdamaian. Kemudian merubah menjadi misi perang karena termakan isu bahwa penguasa Yerusalem pada waktu itu telah melakukan penganiayaan terhadap para perziarah yang beragama Kristen, dan akibat penyerbuan Bani Saljuk ke Eskikon telah mengakibatkan orang-orang Bizantium terusir dari wilayah itu. Tentang masalah terjadinya sebagai sumber-sumber sejarah mengungkapkan bahwa Perang Salib terjadi antara tahun 1095 sampai 1291. Namun kurun waktu tersebut masih terjadi kontroversi 14 karena batas waktu terlalu sempit apabila persiapan menuju Perang Salib ini dimasukkan dalam kurun waktu tersebut atau tidak. Di samping itu terjadi pula perbedaan terdapat tentang periode berlangsungnya Perang Salib di kalangan sejarawan. Ada yang membagi menjadi 7 periode, bahkan ada yang membagi sampai 8 periode. Namun, penulisan pendapatan dengan analisis yang dikemukakan oleh Badri Yatim dengan membagikan kepada 3 periodisasi, yaitu 1 periode yaitu periode penaklukan yang berlangsung dari tahun 1095 sampai 1144 Masehi.
Yang periode kedua yaitu Reaksi Umat Islam dari tahun 1144 sampai 1192 yang mencangkup puncaknya dengan kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi yang ngilang gemilang. Yang ketiga yaitu periode kehancuran Perang Salib dari tahun 1192 sampai 1291 Masehi. Yang pertama yaitu Perang Salib yang pertama, periode pertama 1095 sampai 1144 Masehi. Pada periode ini dapat melihat bahwa dalam rangka memperoleh kemerdekaan umat Kristen yang akan berziarah ke Bait Al-Maqdis, maka pada tahun 1090 Masehi Urbanus II mengajak seluruh jemaah Kristiani Eropa agar melakukan perang suci terhadap umat Islam. Ajakan itu disampaikan dalam Kongres Akbar di Slemati Prancis yang dihadiri oleh orang-orang Eropa Barat dan 255 orang pendeta besar, dengan provokasi yang mengajak seluruh kaum Nasrani bersatu dalam gerakan suci tersebut. Oleh karena seruan yang penuh semangat provokatif tersebut tentu saja mampu mempengaruhi semua yang hadir sehingga menghasilkan keributan tekad untuk mempersiapkan segala perlengkapan. Yang periode kedua pada tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Periode ini dikenakan dengan periode reaksi umat Islam setelah beberapa tahun kekuatan umat Islam lumpuh setelah menderita kekalahan melawan kekuasaan salib yang dapat menguasai wilayah Syriah dan Palestina. Umat Islam mengadakan perlawanan yang berarti terhadap pasukan salib baru muncul dari kota Mosul yang dipimpin oleh Abu Gimal al-Din Zanki. Yang ketiga yaitu periode ketiga yang pada tahun 1192 sampai 1291 Masehi. Pada periode ini tentara salib telah lebih mengarahkan perhatian ke Mesir. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa jika Mesir dikuasai, maka mereka akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan, karena di sana sangat strategis dan dimungkinkan bisa leluasa untuk memasuki Laut Merah dan mengembangkan perdagangan ke Hindia dan Kepulauan India sebelah timur, sehingga mereka akan mengalami kemapanan ekonomi. Yang C yaitu dampak yang ditimbulkan oleh perang salib, yaitu perang salib yang hampir 2 abad lamanya sangat berpengaruh terhadap dunia barat dan timur. Perang ini tidak hanya meninggalkan kesan dan negatif, misalnya kerugian jiwa dan harta benda, tetapi juga meninggalkan kesan yang positif terutama terhadap bangsa Eropa, meskipun mereka menderita kekalahan dan gagal melaksanakan cita-cita utamanya, yaitu pembebasan Palestina dari umat Islam. Adapun yang positif yang didapatkan oleh bangsa Eropa adalah karena dapat berkenalan dengan kebudayaan Islam yang sangat maju. Bahkan kebudayaan dan peradaban yang mereka peroleh dari timur menyebabkan timbulnya Renaissance di barat, seperti kebudayaan di bidang militer, seni, perindustrian, perdagangan, kepribadian, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata dalam menjelaskan barusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.